Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya rasulullah ba'da amma ba'd. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita bisa membuat video ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bakal mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang pertama-tama yang saya hormati pastinya dosen pengampu, yaitu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, ME, selaku dosen mata kuliah TIK Ekonomi dan Bisnis Islam. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin membuat video untuk memenuhi tugas tentang menggali core banking system dan fungsinya di Indonesia. Yang pertama tugasnya itu ada materi definisi core banking system. Yang kedua, manfaat core banking system. Ketiga, cara kerja core banking system. Ketiga, regulasi terkait core banking system. Kelima, identifikasi core banking apa saja yang ada di Indonesia. Semoga video kita ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan kami dari kelompok 1, saya tidak sendiri. Saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota saya yang berjumlah 6 orang. Saya Mudowi Zaki dengan NIM 2414200067. Saya Muhammad Setiawan dengan NIM 2414200077. Saya Muhammad Ridho Ardiansyah dengan NIM 2414200098. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 2414200073. Saya Muhammad Hadiansyah dengan NIM 2414200074. Saya Fajar Tremira Yuda dengan NIM 2014200125. Ya. Sekian dari perkenalan dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mudowi Zaki dengan NIM 2414200067. Izinkan saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa definisi core banking system. Core banking system atau yang disebut dengan CBS adalah sistem teknologi informasi yang digunakan oleh bank untuk mengelola dan mengotomatiskan seluruh transaksi serta operasional perbankan secara terpusat dan real time. Dengan CBS ini, nasabah dapat mengakses layanan perbankan dari berbagai saluran seperti ATM, internet banking, mobile banking, dan cabang tanpa harus bergantung pada lokasi fisik tertentu. Sebelum adanya CBS ini, setiap cabang bank biasanya memiliki sistem sendiri-sendiri yang menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan transaksi dan sulitnya nasabah melakukan transaksi antar cabang. Dengan CBS, semua transaksi dilakukan dalam satu sistem terpusat yang dapat diakses oleh seluruh cabang secara langsung. Kemudian cara kerja core banking system CBS ini bekerja dengan menggunakan database terpusat yang menyimpan semua informasi terkait nasabah dan transaksi mereka setiap kali nasabah melakukan transaksi. Data tersebut langsung diperbarui dalam sistem pusat sehingga dapat diakses secara real time oleh cabang atau layanan perbankan lainnya. Secara umum, berikut adalah langkah-langkah cara kerja CBS. Kemudian ada nasabah melakukan transaksi. Misalnya nasabah mentransfer uang, melakukan setoran atau mengambil pinjaman. Kedua, data masuk ke sistem core banking. Transaksi yang dilakukan nasabah dikirim ke server pusat melalui jaringan perbankan. Ketiga,
ada proses, validasi, dan eksekusi. Sistem melakukan validasi data seperti memeriksa saldo rekening atau otorisasi transaksi. Jika valid, transaksi diproses dan dicatat dalam database. Kemudian yang keempat adalah konfirmasi dan update real time. Setelah transaksi sukses, sistem akan memperbarui saldo rekening nasabah secara real time dan mengirimkan notifikasi ke nasabah, misalnya melalui SMS atau email. Kemudian setelah cara kerja core banking system, di sini ada komponen utama dalam core banking system. CBS terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk memastikan sistem bekerja dengan lancar. Yang pertama itu ada database terpusat, tempat penyimpanan semua data nasabah, transaksi, pinjaman, deposito, dan informasi perbankan lainnya. Kedua, ada middleware, perangkat lunak, perantara yang memungkinkan CBS berkomunikasi dengan layanan eksternal seperti ATM, mobile banking, kemudian internet banking, dan layanan fintech. Ketiga, ada aplikasi front end. Aplikasi front end ini digunakan oleh teller di cabang atau customer service untuk melayani nasabah dan menginput data transaksi ke dalam sistem. Kemudian yang keempat ada keamanan dan enkripsi. CBS harus memiliki sistem keamanan tingkat tinggi, termasuk autentikasi multifaktor, enkripsi data, serta firewall untuk melindungi dari serangan cyber. Kemudian setelah komponen utama dalam core banking system, yang keempat ini ada manfaat dan keuntungan core banking system tersendiri. Penggunaan CBS memberikan berbagai manfaat bagi bank dan nasabah. Antara lain ada manfaat yang pertama manfaat bagi bank. 1. Itu ada efisiensi operasional. Proses perbankan lebih cepat dan otomatis, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Jadi dengan adanya core banking system ini mengefisiensi operasional yang mungkin tadinya operasionalnya ini, sehingga setelah ada CBS ini jadi transaksi itu terlihat mudah dan jadi mengefisiensikan operasional menjadi memakan waktu yang sedikit. Kemudian yang kedua ada integrasi yang mudah. CBS bisa dihubungkan dengan berbagai layanan dan keuangan lain, termasuk e-wallet dan fintech. Jadi yang dimaksud CBS bisa dihubungkan itu mungkin itu bisa disebut dengan e-wallet, kemudian ada mobile banking, kemudian ada BCA mobile atau yang lain contohnya. Ketiga ada skalabilitas tinggi. Itu dapat menampung pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi tanpa menurunkan kinerja sistem. Yang keempat, keamanan data yang lebih baik. Sistem terpusat lebih mudah dikontrol dan diamankan dibandingkan dengan sistem yang terpisah di setiap cabang. Nah, setelah manfaat bagi bank, kemudian yang B ada manfaat bagi nasabah. Yang pertama nih, manfaat bagi nasabah itu ada akses 20/7. Maksudnya 24 jam itu akses ke layanan perbankan. Nasabah bisa bertransaksi kapan saja melalui ATM, mobile banking, atau internet banking. Itu aksesnya full 24/7. Jadi mau kapanpun kita transaksi itu bisa melalui ATM, mobile banking, dan kemudian internet banking. Kemudian yang kedua ada kemudahan bertransaksi antar cabang. Nasabah bisa melakukan transaksi dari cabang mana saja tanpa harus pergi ke cabang asal tempat mereka membuka rekening. Jadi nggak harus nih si nasabah ini bertransaksi di cabang di mana dia membuka rekening. Nggak harus, jadi bisa di cabang mana aja. Kemudian yang ketiga itu ada kecepatan dan akurasi. Semua transaksi diproses secara real time sehingga tidak ada keterlambatan dalam pencatatan dan pelaporan saldo. Nah, setelah yang tadi kelima ada keuntungan bagi bagi pihak bank dan pihak nasabah. Kemudian yang kelima ada namanya tantangan dan implementasi core banking system ini. Meskipun CBS memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Yang pertama itu satu ada biaya implementasi yang tinggi.
pembangunan atau adopsi CBS memerlukan investasi besar dalam perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan pegawai. Kemudian kedua ada keamanan cyber. CBS menjadi target utama bagi peretas yang ingin mencuri data nasabah atau meretas sistem perbankan. Oleh karena itu, keamanan harus selalu diperbarui dan ditingkatkan. Kemudian yang ketiga ada migrasi data yang kompleks. Saat bank beralih dari sistem lama ke CBS, mereka harus memastikan bahwa semua data ditransfer dengan akurat tanpa kehilangan informasi satupun. Jadi migrasi data yang kompleks itu dari bank yang tadinya tidak menggunakan core bank system, kemudian menjadi sistem core bank system, itu mereka harus memastikan bahwa semua data ditransfer dengan akurat harus. Kalau enggak, nanti bakal berantakan datanya. Kemudian yang keempat ada perubahan teknologi yang cepat. CBS harus selalu diperbarui agar tetap kompatibel dengan perkembangan teknologi, perbankan, dan tren digitalisasi. Nah, setelah ada tantangan tersendiri dalam implementasinya, yang keenam ini ada contoh core banking system yang populer. Saya kan penasaran apa tuh contoh-contoh core banking system. Beberapa penyedia CBS yang terkenal dan digunakan oleh berbagai bank di dunia meliputi 1. Finance atau disebut invoice, banyak digunakan oleh bank besar di Asia dan Timur Tengah. Kedua, FlexCube Oracle, digunakan oleh banyak bank global, termasuk bank di Eropa dan Amerika Serikat. Yang ketiga ada Temenos Transact T24 Transact, solusi CBS berbasis cloud yang digunakan oleh bank-bank digital. Kemudian yang keempat ada Silver Lake Axis, populer di Asia Tenggara dan banyak digunakan oleh bank-bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Definisi core banking system, penjelasan dasar mengenai apa sih itu core bank system, bagaimana sih cara kerja core bank system ini, apa saja tantangan yang ada di dalamnya, kemudian apa manfaat bagi nasabah dan bagi pihak bank tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan terkait materi yang saya dapat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau ada yang salah, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa bernafas sampai saat ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjung Nabi kita, Nabi akhir kita, Nabi para Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, semoga kalian tidak lupa dengan saya. Saya Muhammad Setiawan dengan NIM 241420077 dari jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah yang telah memberikan waktu pada kami untuk menjelaskan mata kuliah ini. Dari beberapa teman-teman saya atau satu kelompok saya itu mereka mendapatkan bagian-bagiannya masing-masing, dan saya mendapatkan bagian apa itu manfaat. Baik teman-teman, core bank system adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan bank untuk mengelola berbagai layanan perbankan secara real time dan terpusat. Nah, langsung ke intinya aja. Apa itu manfaat utama dari core bank system? Manfaat yang pertama yaitu kita bisa mengakses data secara real time. CBS atau core bank system memungkinkan bank untuk mengakses dan memperbarui data secara real time. Dengan ini, pelanggan bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus bergantung pada satu cabang tertentu. Jadi kita bisa ke cabang mana saja karena bank juga sudah banyak mungkin cabangnya. Dan yang kedua,
meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem yang terintegrasi, bank dapat mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses transaksi, seperti pembukaan rekening, transfer dana, atau verifikasi kredit, dan penarikan dana. Dan yang ketiga, mempermudah pelanggan dan bertransaksi. Nasabah atau kita tidak perlu datang ke cabang tertentu untuk melakukan transaksi, karena bisa mengakses layanan melalui internet banking, mobile banking, atau ATM, karena di zaman sekarang sudah zaman modern. Tidak harus ke tempat ATM-nya, jadi kita bisa, apabila kita lupa dengan kartunya, kita bisa melewati mobilenya. Yang keempat, keamanan data yang lebih baik. CBS atau core bank system dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih seperti enkripsi, firewall, dan sistem autentikasi yang mencegah akses yang tidak sah serta serangan siber. Jadi kita tidak perlu panik apabila uang kita nanti terambil dengan orang lain atau ditransaksi dengan orang lain, karena kita juga sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang insya Allah yang sudah canggih. Dan yang kelima, skalabilitas dan fleksibilitas. Sistem ini memungkinkan bank untuk menambah fitur atau layanan baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur IT. Dan yang keenam, mengurangi biaya operasional. Apa itu mengurangi biaya operasional? Karena sebagian besar proses dilakukan secara otomatis, bank dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan kertas sehingga menekan biaya operasional. Jadi kita sebisa mungkin tidak membutuhkan biaya. Jadi kita ingin mengurangi biaya operasional. Dan yang ketujuh, mempercepat proses kredit dan pinjaman. Dengan sistem yang terintegrasi, bank dapat melakukan analisis kredit serta secara lebih cepat dan akurat memproses persetujuan pinjaman bagi pelanggan. Apabila ada nasabah yang ingin meminjam, jadi kita memproses data-datanya dengan cepat, insya Allah melakukannya dengan cepat. Yang 8, layanan 24 jam per 7. Untuk pelanggan dengan CBS atau core bank system, bank dapat melayani pelanggan kapan saja, termasuk di luar jam operasional kantor, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan. Jadi kita tidak harus di jam 7 atau sampai jam 5 sore. Jadi waktu malam pun juga kita bisa melayaninya, karena tidak harus menunggu jam kantor. Di jam pulang kantor juga tidak apa-apa apabila ada kebutuhan dari pelanggan tersebut. Dan yang 9, kepatuhan terhadap regulasi. CBS atau core bank system membantu bank untuk mematuhi peraturan dan standar perbankan yang ditetapkan oleh regulator seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dengan singkatan OJK. Dan yang terakhir, ada meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. CBS atau core bank system menghasilkan laporan dan analisis data yang akurat. Jadi kita apabila data tidak akurat, maka kita tidak menerima laporan tersebut, dan membantu manajemen bank dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang terkini dan valid. Jadi baik lagi yang tadi sudah dijelaskan, apabila data yang tidak valid atau bermasalah, itu kita tidak bisa mengambil keputusan atau kemungkinan kita tolak. Dengan semua manfaat ini, core bank system dapat menjadi tulang punggung bagi bank modern dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepuasan pelanggan dan kenyamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ardiansa, NIM 4140098. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja core banking system. Core banking system mengintegrasikan seluruh aktivitas perbankan seperti pengelolaan rekening, transfer uang, penyelesaian transaksi,
pemrosesan pinjaman, manajemen risiko, pengawasan kepatuhan, dan lain-lain. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan rekening mereka, termasuk saldo, transaksi, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Setelah data dikumpulkan, core banking system memproses transaksi yang melibatkan rekening pelanggan seperti transfer uang, penarikan uang tunai, dan pembayaran tagihan. Sistem ini juga menghasilkan laporan keuangan untuk membantu bank memantau kesehatan keuangan mereka, termasuk laporan harian, mingguan, dan bulanan. Selain itu, core banking system membantu bank mengelola risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dengan menghasilkan laporan risiko dan memperkuat sistem pengawasan. Adanya core banking system memungkinkan bank memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, seperti layanan perbankan internet, aplikasi seluler, dan layanan bank lainnya. Peran core banking system: kantor cabang, agen atau partner, aplikasi lainnya, pengumpulan data, persetujuan, pelaporan, layanan pelanggan. Dalam rangka menjalankan semua fungsi ini, core banking system membutuhkan integrasi dengan sistem perbankan lainnya, seperti sistem pembayaran, sistem manajemen dana, dan sistem manajemen risiko, serta mengandalkan infrastruktur teknologi yang andal dan aman. Untuk memperdalam pemahaman, berikut peran core banking system adalah dalam sebuah proses transaksi yang dilakukan nasabah dalam sebuah ATM. Yang pertama ialah input data. Data transaksi disediakan oleh nasabah melalui berbagai saluran, seperti mesin ATM. Data kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh nasabah dan dimasukkan akurat valid. Kedua, verifikasi dan validasi. Data yang dimasukkan ke dalam sistem kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh sistem untuk memastikan data yang dimasukkan akurat dan valid. Dan yang ketiga, proses dan penyelesaian transaksi. Setelah diverifikasi dan divalidasi, transaksi diproses oleh sistem dan dana atau transaksi lainnya ditransfer ke rekening nasabah yang sesuai. Yang keempat yaitu manajemen risiko dan keamanan. Sistem juga berfungsi untuk mengelola risiko dan keamanan dengan mengidentifikasi potensi risiko dan memantau aktivitas mencurigakan atau tidak normal. Yang kelima ialah pelaporan. Core banking system juga menghasilkan laporan keuangan dan pengawasan yang diperlukan oleh bank dan otoritas pengawasan. Nah, itulah peran core banking system. Ada 5 yang tadi saya jelaskan. Terus regulasi terkait core banking system. Di Indonesia ada sejumlah regulasi yang berkaitan dengan implementasi core banking system. Pertama, ada Peraturan Banking Bank Indonesia nomor 11/29 PBI 2009 tentang sistem penyelenggaraan teknologi informasi pada bank. Peraturan ini menjelaskan tentang kewajiban bank untuk memiliki sistem pengelolaan teknologi informasi yang handal dan aman, termasuk dalam penggunaan core banking system. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kebijakan tentang keamanan informasi perbankan, seperti kebijakan Bank Indonesia nomor 16/14 PBI 2014
tentang penanganan ancaman keamanan informasi pada lembaga jasa keuangan. Kebijakan ini mengatur tentang tata cara pengamanan data dan informasi perbankan dalam penggunaan core banking system dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan. Bank Indonesia juga menerapkan program audit teknologi informasi secara rutin terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Selain regulasi di Bank Indonesia, terdapat juga aturan mengenai perlindungan data pribadi, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenis informasi, termasuk core banking system, yang mengumpulkan dan memproses data pribadi pelanggan. Nah, selanjutnya mengoptimalkan core banking system. Kemajuan teknologi yang ada saat ini memungkinkan sistem teknologi yang ada di perbankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM 241420073. Di sini saya akan membahas tentang regulasi terkait Core Banking System atau CBS. Core Banking System adalah sistem teknologi yang digunakan oleh bank untuk mengelola operasi perbankan inti, termasuk transaksi pencatatan rekening, pemrosesan pinjaman, dan layanan keuangan lainnya. Karena peranannya yang krusial dalam industri perbankan, regulasi terkait CBS ini sangat ketat guna memastikan keamanan, efisiensi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang pertama ada regulasi internasional terkait core banking system. Beberapa standar dan regulasi global yang mengatur sistem perbankan inti mencakup: yang pertama ada Basel Accords, diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS. Yang kedua, mengatur persyaratan modal minimum, manajemen resiko, dan pengawasan perbankan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. CBS harus mampu mendukung kepatuhan terhadap perhitungan modal, rasio kecukupan modal, dan manajemen risiko kredit, operasional, serta likuiditas. Yang kedua ada juga General Data Protection Regulation atau GDPR. Regulasi ini langsung dari Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah. CBS harus mampu menjamin keamanan dan privasi data serta memberikan mekanisme bagi pengguna untuk mengontrol data mereka. Yang ketiga ada ISO 20022 dan ISO 27001. ISO 20022 adalah standar internasional untuk pertukaran data keuangan guna memastikan interoperabilitas sistem perbankan. Adapun ISO 27001 standar keamanan informasi yang memastikan bahwa CBS memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat dalam melindungi data. Yang keempat ada Financial Action Task Force atau FATF Guidelines, standar global untuk
pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau AML-CMF. CBS harus memiliki mekanisme pemantauan transaksi yang efektif, termasuk fitur deteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedua ada regulasi di Indonesia terkait core banking system. Di Indonesia, regulasi CBS berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan teknis. Yang pertama ada undang-undang terkait UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, mengatur prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam penggunaan sistem teknologi. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi sistem perbankan, termasuk CBS. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, mengatur penyimpanan, pemrosesan, dan keamanan data nasabah dalam CBS. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. PBI nomor 9/15/PBI/2007 tentang manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bank umum. Mengharuskan bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi. Yang kedua ada PBI nomor 18/PBI/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. CBS yang menangani transaksi pembayaran harus memenuhi standar keamanan dan efisiensi. Yang ketiga ada PBI nomor 23/6/PBI/2021 tentang bank digital, mengatur ketentuan CBS bagi bank digital agar dapat mendukung layanan berbasis teknologi. Selanjutnya ada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK atau yang kita sebut POJK. Yang pertama ada POJK nomor 38/POJK 03/2016 dalam penggunaan teknologi informasi tentang manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. CBS harus memiliki sistem keamanan yang memadai dan dapat diaudit secara berkala. Yang selanjutnya ada POJK nomor 12/POJK 03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital. CBS harus mampu mengakomodasi layanan perbankan digital dengan tingkat keamanan tinggi. Selanjutnya ada POJK nomor 13/POJK 03/2020 tentang keamanan siber di sektor jasa keuangan. CBS harus dilengkapi dengan proteksi terhadap ancaman siber. Yang ketiga ada aspek regulasi teknis dalam core banking system. Untuk memenuhi regulasi di atas, CBS harus memiliki fitur-fitur berikut. Yang pertama, keamanan siber dan data. Ini sangat penting sekali untuk enkripsi data, untuk melindungi informasi nasabah. Two-factor authentication dan biometrik untuk otorisasi pengguna. Sistem deteksi anomali berbasis AI untuk mencegah fraud. Yang kedua ada kepatuhan terhadap manajemen risiko, yang isinya CBS harus memiliki modul pelaporan risiko otomatis ke regulator. Yang kedua ada pemantauan transaksi secara real time.
untuk mencegah transaksi mencurigakan. Yang ketiga ada interoperabilitas dan integrasi. CBS harus kompatibel dengan sistem pembayaran nasional seperti BVAS dan QRIS, mendukung API untuk terbuka dengan integrasi fintech dan layanan keuangan lainnya. Yang keempat ada Business Continuity Plan atau BCP. CBS harus memiliki mekanisme pemulihan bencana, disaster recovery plan, dan sistem cadangan backup di pusat data yang berbeda. Yang keempat, tantangan kepatuhan regulasi CBS. Adapun tantangan-tantangan. Yang pertama, perubahan regulasi yang cepat. Bank harus terus-menerus memperbarui CBS sesuai regulasi terbaru. Yang kedua ada ancaman keamanan siber. Serangan keamanan siber, serangan ransomware, dan pencurian data makin meningkat. Yang ketiga ada kompleksitas teknologi. CBS harus mendukung berbagai layanan, dari perbankan tradisional hingga digital banking. Kesimpulannya, regulasi CBS sangat penting untuk memastikan keamanan, efisiensi, kepatuhan operasional bank terhadap standar nasional maupun internasional. CBS harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator seperti Basel, BI, OJK, GDPR, dan ISO untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah. Bank perlu terus berinvestasi dalam teknologi dan kepatuhan regulasi untuk memastikan bahwa CBS mereka tetap aman, handal, dan sesuai dengan perkembangan industri perbankan modern. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait regulasi core banking system di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiansyah dengan NIM 2414274. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi core banking apa saja yang ada di Indonesia. Di sini saya menjelaskan yang dapat memberikan pemahaman komprehensif serta membahas berbagai sistem vendor serta tantangan dan inovasi yang tengah berkembang. Oke, yang pertama itu pendahuluan terlebih dahulu. Di era digital seperti ini, transformasi teknologi telah membawa perubahan besar pada sektor perbankan. Salah satu inovasi yang menjadi tulang punggung operasional bank adalah sistem core banking. Sistem ini kemungkinan bank untuk mengolah data dan transaksi secara terpusat, real time, dan efisien. Di Indonesia, penerapan core banking telah menjadi kunci untuk mendukung layanan perbankan modern serta memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas seperti OJK. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak vendor lokal yang internasional yang menawarkan solusi core banking dengan fitur-fitur unggulan seperti pengelolaan rekening nasabah, transaksi pembayaran, sistem kredit, serta integrasi layanan digital lainnya. Yang kedua, apa sih itu core banking? Core banking itu merujuk pada sistem terintegrasi yang digunakan oleh bank untuk menjalankan aktivitas perbankan inti. Sistem ini mencakup seluruh fungsi penting seperti manajemen nasabah, menyimpan dan mengolah data nasabah mulai dari pembukaan rekening, pemeliharaan saldo, serta
penutupan rekening. Yang kedua itu pengolahan transaksi, memproses transaksi secara real time, termasuk transfer dana, setor tunai dan penarikan. Yang ketiga itu manajemen kredit dan pinjaman, mengatur permohonan kredit, penilaian risiko, dan penulasan pinjaman. Yang keempat, pembayaran dan keriling, menyediakan layanan pembayaran baik antar bank maupun internasional, beserta proses keriling yang menyelesaikan transaksi. Yang kelima itu pelaporan dan analitik, menghasilkan laporan keuangan dan analisis data yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Sistem core banking juga berperan penting dalam mendukung inovasi digital seperti mobile banking serta banking dan integrasi dengan platform fintech. Yang ketiga itu manfaat dan fungsi utama core banking. Penerapan sistem core banking memberikan jumlah manfaat strategis bagi lembaga keuangan, antara lain itu yang pertama, efisiensi operasional. Dengan sistem terintegrasi, bank dapat mengotomatiskan banyak proses rutin sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang kedua itu layanan nasabah yang lebih baik. Transaksi dapat diproses secara real time, kemungkinan layanan 24 jam melalui channel digital seperti mobile banking dan internet banking. Yang ketiga itu keamanan data. Sistem modern dilengkapi dengan fitur keamanan canggih, mulai dari enkripsi data dan penantauan transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kelima itu kemudahan integrasi. Core banking modern dapat diintegrasi dengan berbagai sistem pendukungan seperti CRM, ERP, dan platform fintech sehingga mendukung ekosistem digital yang lebih luas. Yang keenam itu atau yang terakhir, manajemen risiko dan kepatuhan. Fitur pelaporan dan analitik membantu bank dalam mengelola risiko dan memenuhi standar regulasi yang ketat dari OJK dan Bank Indonesia. Yang selanjutnya pengertian itu yang keempat, kategori core banking di Indonesia. Secara garis besar, solusi core banking Indonesia berbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu core banking dari vendor lokal, sistem yang dikembangkan oleh perusahaan Indonesia yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga keuangan lokal, terutama pada bank skala menengah dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua itu core banking dari vendor internasional, solusi yang dikembangkan oleh perusahaan multinasional dengan standar global yang sering diadopsi oleh bank-bank besar dan institusi keuangan dengan skala operasi nasional atau internasional. Yang kelima itu core banking dari vendor lokal. Vendor lokal seringkali menawarkan solusi yang lebih fleksibel sesuai dengan regulasi serta karakteristik pasar Indonesia. Berikut ada beberapa contoh yang menyediakan core banking lokal. Yang pertama itu Sinergi Prakarsa Utama. Sinergi Prakarsa Utama merupakan salah satu penyediaan core banking sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung operasional bank, khususnya bagi BPR. Sistem yang ditawarkan sudah disesuaikan dengan peraturan OJK dan memiliki fitur lengkap seperti pengolahan rekening, transaksi, dan pelaporan. Yang kedua itu Core SYS. Core SYS menyediakan pelayanan core banking yang tidak hanya mendukung transaksi dasar tapi juga menawarkan fitur multi mata uang, core banking, dan integrasi API produk yang dirancang untuk berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk
bank umum, BPR, dan koperasi. Yang ketiga itu USSI Corp. USSI Corp menyediakan aplikasi core banking yang dapat membantu bank dalam manajemen data nasabah dan transaksi di seluruh cabang. Sistem ini memungkinkan bank untuk menjalankan seluruh operasi perbankan secara terpusat, mulai dari pembukaan rekening hingga penutupan. Sekaligus juga mendukung berbagai layanan perbankan digital. Yang keempat itu Telkom Sigma. Telkom Sigma juga merupakan salah satu pemain lokal yang menawarkan solusi core banking. Produk mereka seringkali dikenal dengan nama Sigma Banking Solution, dirancang untuk menjadi jantung operasional bank. Sistem ini mendukung pemrosesan pinjaman, penyimpanan data nasabah, serta pencatatan semua transaksi sejak pembukaan rekening hingga penutupannya. Terus yang kelima itu Sechema. Sechema adalah penyediaan solusi core banking yang berfokus dalam transformasi digital perbankan. Sistem yang ditawarkan dalam memungkinkan bank untuk mengelola transaksi secara efisien dan real time. Dengan dukungan teknologi super canggih, Sechema membantu lembaga keuangan dalam menghadapi tantangan digital dan persaingan di era vintage. Baik, selanjutnya materi core banking dari vendor internasional. Selain vendor lokal, banyak bank Indonesia yang juga mengadopsi solusi core banking dari penyedia internasional yang telah memiliki reputasi global. Berikut diantaranya adalah Temenos T24, yaitu salah satu sistem core banking terkemuka yang banyak diadopsi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sistem ini menawarkan fitur lengkap mulai dari pengelolaan rekening, transaksi pembayaran, hingga manajemen risiko. Bank-bank besar di Indonesia telah mengintegrasikan Temenos T24 untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Kelebihan dari Temenos T24 adalah skalabilitas yang tinggi dan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan bank secara spesifik. Selanjutnya ada Infosys Finacle, yaitu merupakan solusi core banking yang banyak digunakan oleh bank-bank internasional. Di Indonesia, Finacle dikenal karena kemampuannya dalam mendukung operasi perbankan secara integrasi dengan teknologi canggih, termasuk analitik data dan mobile banking. Finacle membantu bank dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman perbankan digital yang lebih modern. Yang selanjutnya ada Oracle FlexCube. Oracle FlexCube adalah salah satu produk unggulan Oracle dalam bidang core banking. FlexCube menyediakan solusi integrasi yang mencakup berbagai aspek operasional bank, dari pengelolaan rekening nasabah hingga manajemen risiko dan pelaporan keuangan. Sistem ini banyak diadopsi oleh bank-bank besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia, untuk mendukung kebutuhan digitalisasi dan transformasi operasional. Selanjutnya ada FIS dan Finastra, yaitu dua pemain besar dalam industri teknologi perbankan yang menawarkan solusi core banking dengan fitur global. Keduanya menyediakan sistem yang mendukung berbagai fungsi perbankan seperti pembayaran, pinjaman, dan pengelolaan rekening dengan mendukung teknologi modern seperti cloud computing dan artificial intelligence. Kelebihan utama dari kedua vendor ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tren teknologi dan perubahan regulasi pasar keuangan global. Yang selanjutnya adalah Silver Lake Axis, yang juga merupakan salah satu solusi core banking internasional yang mulai dikenal di pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem ini menonjol karena
keandalannya dalam mengelola transaksi secara real time, serta dukungan untuk layanan perbankan digital yang canggih. Implementasi Silver Lake Axis memungkinkan bank untuk mengoptimalkan operasional dan memberikan layanan personalisasi yang lebih baik kepada nasabah. Implementasi core banking di bank-bank besar Indonesia. Penerapan sistem core banking di bank-bank besar Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga untuk mendukung transformasi digital. Berikut adalah contoh implementasi. Bank Mandiri ada eMAS atau Enterprise Mandiri System. Bank Mandiri telah mengembangkan sistem eMAS yang berfungsi sebagai inti operasional perbankan mereka. eMAS mendukung pengelolaan transaksi data nasabah secara terintegrasi. Transformasi digital yang dilakukan melalui eMAS memungkinkan Bank Mandiri untuk menyediakan layanan digital yang lebih responsif dan aman. Selanjutnya ada BRI dengan BRINETS. Salah satu sistem core banking yang digunakan oleh BRI untuk mengelola jutaan transaksi harian. Dengan sistem ini, BRI mampu memproses transaksi secara real time dan menyediakan layanan perbankan yang cepat secara efisien. BRINETS juga mendukung berbagai inisiatif digital BRI seperti mobile banking dan internet banking yang semakin memperluas jangkauan layanan ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada Bank Sentral Asia atau BCA dengan FineCore. BCA dikenal dengan komitmennya terhadap inovasi digital. Sistem core banking yang sering disebut FineCore atau sistem serupa yang mendukung digitalisasi layanan, memungkinkan BCA mengintegrasikan semua layanan perbankan baik melalui cabang fisik maupun platform digital. Dengan sistem ini, BCA dapat memberikan layanan yang lebih personal dan cepat kepada nasabah. Selanjutnya ada Bank Negara Indonesia atau BNI dengan BNI Smart. BNI juga telah mengadopsi sistem core banking modern melalui platform BNI Smart. Sistem ini mendukung operasional perbankan secara terpusat, mulai dari pengelolaan data nasabah hingga pemrosesan transaksi secara real time. Dengan adanya BNI Smart, BNI dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga tingkat keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Faktor pemilihan dan tanganan implementasi. Penerapan core banking di Indonesia tidak lepas dari berbagai pertimbangan strategis dan tantangan teknis. Beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sistem core banking meliputi kepatuhan terhadap regulasi. Bank-bank di Indonesia wajib memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Sistem core banking harus menyediakan fitur pelaporan yang sesuai, manajemen risiko yang memadai, serta melindungi data nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Skalabilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi pertumbuhan transaksi dan perubahan perilaku nasabah, sistem core banking harus memiliki kemampuan untuk diskalakan dan diadaptasi dengan cepat. Baik vendor lokal maupun internasional berupaya menghadirkan solusi yang fleksibel agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan operasional dan inovasi digital. Selanjutnya, integrasi dengan layanan digital. Transformasi digital di sektor perbankan mendorong integrasi antara core banking dengan aplikasi mobile banking, internet banking, serta platform fintech. Integrasi API dan dukungan untuk teknologi cloud menjadi faktor penentu dalam pemilihan sistem yang dapat mendukung ekosistem perbankan digital. Keamanan cyber dalam era di mana serangan cyber semakin canggih, keamanan data nasabah menjadi prioritas utama. Sistem core banking harus dilengkapi dengan lapisan keamanan berjenjang, mulai dari enkripsi data hingga sistem deteksi intrusi yang mampu mencegah potensi ancaman. Biaya implementasi
dan pemeliharaan. Investasi awal dan biaya pemeliharaan sistem core banking menjadi pertimbangan penting bagi lembaga keuangan. Bank harus mempertimbangkan total cost of ownership atau TCO dari sistem yang dipilih, termasuk biaya lisensi, pelatihan, dan dukungan teknis jangka panjang. Selanjutnya, inovasi yang pertama ada cloud-based core banking. Solusi berbasis cloud menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Banyak bank mulai mempertimbangkan migrasi ke cloud untuk mengurangi infrastruktur fisik dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada open banking dan API integration. Konsep open banking memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses data dan layanan perbankan melalui API yang aman. Ini mendorong inovasi produk dan meningkatkan pengalaman nasabah melalui layanan personalisasi. Selanjutnya, penggunaan artificial intelligence dan machine learning. Teknologi AI dan ML mulai diterapkan dalam analitik data, manajemen risiko, dan personalisasi layanan. Dengan penerapan teknologi ini, bank dapat menganalisis pola perilaku nasabah secara mendalam dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat. Selanjutnya ada blockchain dan keamanan transaksi. Blockchain merupakan adopsi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses transaksi. Teknologi ini berpotensi merevolusi cara bank melakukan pelaporan dan verifikasi transaksi. Meskipun adopsinya masih dalam tahap pengembangan awal di beberapa institusi. Selanjutnya ada studi kasus dan implementasi di lapangan. Untuk lebih memahami dampak nyata dari implementasi core banking, berikut adalah beberapa studi yang menggambarkan transformasi operasional di Bank Indonesia. Yang pertama ada transformasi digital di Bank Mandiri. Bank Mandiri telah melakukan investasi besar-besaran dalam sistem core banking melalui eMAS. Transformasi digital yang dilakukan memungkinkan pemrosesan transaksi secara otomatis dan real time, sehingga meningkatkan efisiensi serta memberikan pengalaman perbankan yang lebih modern bagi nasabah. Selain itu, integrasi dengan aplikasi mobile banking dan internet banking telah memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ada optimalisasi operasional dari BRI melalui BRINet. BRI sebagai salah satu bank dengan jumlah cabang terbanyak di Indonesia mengimplementasikan BRINet sebagai inti operasional mereka. Sistem ini tidak hanya mendukung transaksi rutin, tapi juga membantu dalam pengawasan dan pengelolaan risiko. Dengan adanya BRINet, BRI mampu menangani jutaan transaksi setiap harinya secara efisien, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. Yang nomor 3, ada inovasi layanan digital di BCA dan BNI. BCA dan BNI terus berinovasi dengan mengintegrasikan sistem core banking mereka dengan berbagai layanan digital. BCA melalui sistem yang dikenal sebagai FineCore telah mengembangkan platform perbankan digital yang memungkinkan integrasi antara cabang fisik dan digital. Sementara itu, BNI dengan BNI Smart-nya menunjukkan bagaimana integrasi teknologi dapat meningkatkan layanan serta menjaga keamanan dan kepatuhan operasional. Selanjutnya, kesimpulan. Perbankan core banking di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung transformasi perbankan. Dengan hadirnya berbagai solusi dari vendor lokal dan internasional, bank-bank Indonesia kini memiliki alat yang mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasi proses, memberikan layanan nasabah yang lebih responsif dan aman, mengintegrasikan berbagai layanan digital untuk mendukung tren fintech, menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang semakin ketat, dan mempersiapkan infrastruktur yang scalable dan fleksibel untuk menghadapi dinamika pasar. Sekian dari saya.